Konnichiwa minasan, Aruran Nihongo to issho ni benkyou shimashou. Hai minasan, jumpa lagi dengan saya Yusuf Maulana dalam pembelajaran bahasa Jepang bersama Aruran Nihongo. Kyowa. Untuk hari ini saya akan memperkenalkan beberapa buku yang saya gunakan ketika mempelajari bahasa Jepang. Bahasa Jepang memiliki 5 level tingkat kesulitan. Pertama, yang paling easy, yang paling gampang adalah level N5. Naik ke level N4, N3, N2, dan yang paling tinggi levelnya adalah N1. Yang membedakan dari setiap level kesulitan dari Nihongo atau bahasa Jepang adalah yang pertama kanji, kemudian bunpo, lalu kotoba. Itu semua akan minasan pelajari step by step mulai dari level N5 sampai level N1 tentunya ya. Oke, langsung saja buku yang saya gunakan ketika mempelajari bahasa Jepang. Kita mulai dari level N5. Di level N5 dan N4 saya menggunakan buku Dekiru Nihongo. Dalam buku Dekiru Nihongo N5 dan N4 ini sangat mudah menurut saya ya dipraktekkan, meskipun ini bukunya dari Jepang langsung. Dekiru artinya bisa dan Nihongo artinya bahasa Jepang, yang kalau diartikan dalam bahasa kita mampu berbahasa bahasa Jepang, bisa berbahasa bahasa Jepang. Oke, dalam buku Dekiru Nihongo level N5 ini terdapat contoh percakapan. Ya, di sini bukunya mengandung contoh percakapan antara esang bisa. Tentunya materinya mulai dari hajime mase atau pengenalan diri. Yang semakin sana adalah semakin mendalam tentang mendalami bahasa Jepang basic level N5. Dan di buku ini juga selain adanya percakapan, tentunya partikel atau bunpo juga ada. Misalkan dari partikel wa, no, oh, itu seperti apa penggunaannya, di sini ada tertera contoh-contohnya pula. Kemudian di akhir materi juga ada kotoba yang digunakan dalam setiap buku ya. Jadi minasan tinggal pelajari dulu kotobanya kalau menurut saya, kemudian minasan mulai masuk ke percakapan. Jadi minasan tahu apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan setelah minasan mengenal kotoba atau kosakata yang telah dipelajari. Dalam buku N5 ini ada 15 bab ya minasan, dan setiap babnya memiliki kesulitan dan setiap babnya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya semakin tinggi babnya maka semakin tinggi tingkat kesulitannya. Tapi kita belajar pelan-pelan saja minasan. Tentunya di sini juga ada pembagian kelompok mulai kata kerja, kata sifat ikyoshi nakyoshi, kata benda juga. Ya, jadi minasan juga akan mempelajari juga pengelompokan kata kerja masuk ke kata kerja grup pertama, grup kedua, ataukah grup ketiga, itu untuk menentukan bentuk perubahan dari chisoke, take, teke, seperti itulah ya. Untuk lebih lengkapnya akan nanti saya jelaskan di video penggunaan bentuk pola perubahan kata kerja di grup 1, grup 2, dan grup 3 ya. Untuk kali ini mah cuma pengenalan buku aja ya minasan ya. Oke, lanjut. Buku N4. N4 sama dengan level N5, soalnya ini juga Dekiru Nihongo untuk pembelajaran basic awal minasan pembelajar bahasa Jepang. Ya, di sini sama seperti N5, ada percakapan, ada kotoba, ada bunpo ya. Ini lengkap minasan semuanya ada. Jadi menurut saya sih ya, ini selain mungkin yang minasan pastinya sudah tahu adalah Mina Nihongo, untuk pembelajaran yang cukup terkenal. Buku ini digunakan banyak sekolah LPK di Indonesia atau sekolah bahasa Jepang di Indonesia menggunakan Mina Nihongo. Saya pun awal-awal belajar menggunakan Mina Nihongo ya, cuma setelah dari sana langsung saya ke Dekiru Nihongo. Oke, lanjut ke level N3. Di level N3 saya menggunakan buku bunpo ya, khusus bunpo.
Untuk kotobanya saya pelajari dari setiap contoh kalimat dari bunpo. Ini real semua bunpo semua. Sini ada Nihongo no Ryoku Shiken atau kemampuan tes bahasa Jepang dari lapangan 3. Di buku lapangan 3 ini ya minasang dapat menemukan beberapa bunpo. Ini banyak coretannya yang saya lakukan ketika mempelajari buku ini. Dan minasang akan menemukan banyak bunpo yang sama namun penggunanya yang berbeda ya. Ya intinya kalau untuk bunpo semakin banyak digunakan ya semakin ingat. Makanya kalau misalkan dapat materi baru gunakan terus biar minasang semakin menghafal di luar kepala ya. Ini di sini ada dalam buku ini memiliki dari sampai 10 bab ya minasang ya, dan juga ada contoh-contoh soalnya ya. Jadi setiap minasang mempelajari satu bab, setelahnya ada contoh soal ya. Jadi minasang bisa langsung berlatih. Misalkan minasang belajar nih bab 8. Nah, habis minasang belajar di sini ada contoh soalnya ya, esai pilihan ganda ya. Kenapa pilihan ganda? Karena dalam tes kemampuan bahasa Jepang yang Nihongo no Ryoku Shiken pun pilihannya pilihan ganda. Jadi ini disesuaikan dengan Nihongo no Ryoku Shiken atau yang biasa kenal JLPT ya. Dalam tes JLPT itu semuanya pilihan ganda. Jadi di dalam buku ini menyesuaikan. Jadi Nihongo no Ryoku Shiken namanya juga JLPT. Ketika minasang langsung tes JLPT pun minasang sudah tahu dari dasarnya seperti apa karena minasang telah mempelajari basicnya dari buku ini. Lanjut buku N2. Sama buku N2 pun bunpo yang saya punya ya, yang saya pelajari. Di sini pun tidak ada kotoba seperti di buku N5 atau N4. Di sini pure semuanya adalah bunpo ya. Di sini pure semuanya adalah bunpo. Tentunya penggunaan bunponya pun semakin sini makin sulit ya. Ada beberapa bunpo yang mirip dengan bunpo di level N3, cuman minasang harus tahu penggunaannya kapan dan digunakan dalam situasi seperti apa. Tentunya yang membedakan adalah kondisi minasang dan kapan minasang harus menggunakan bunpo tersebut. Sama di buku ini pula ada contoh soal yang minasang bisa isi untuk melatih bunpo yang minasang telah pelajari. Habis belajar bunpo, habis bikin pola kalimat, langsung minasang isi contoh kalimatnya ya. Oke, ini N2 bunpo Nihongo no Ryoku Shiken. Dan untuk level N1, gomenasai minasang, mohon maaf saya tidak memiliki buku untuk pembelajaran N1 karena saya tidak belum masuk ke N1 ya. Dan saya dalami adalah N2 ya. Kalau misalkan N2 ini sudah saya kuasai, saya akan pelajari ke level N1 yang tentunya tingkat kesulitan kanjinya semakin rumit ya. Gitu. Kalau ini buku tentang kanji ya, ini jenis-jenis kanji dari dasar segala macamnya ya. Bentuk-bentuk kanjinya segala macam. Kalau ini kamus ya, minasang juga pasti udah banyak ya lihat kamus ini buat Indonesia Jepang. Oke, itu aja paling ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat minasang yang mungkin lagi cari-cari buku apa nih yang ingin belajar bahasa Jepang. Tapi kalau menurut saya sih buku ini digunakan saat minasang bisa menulis hiragana, katakana, sudah mampu menguasainya, dan juga mulai mengerti beberapa kotoba. Karena dalam buku ini tidak ada translate bahasa Indonesia, pure semuanya Jepang ya. Cuma untuk metode pembelajaran ini sangat gampang kalau menurut saya. Ya itu paling ya minasang, benar-benar bermanfaat untuk sharing buku yang saya gunakan ketika belajar bahasa Jepang mulai dari level N5 sampai level N2. Mudah-mudahan bermanfaat buat minasang. Kalau ada komentar, masukan silakan tulis di bawah. Matane. Bye bye. Oh iya, jangan lupa like, subscribe dan share-nya ya. Thank you.
you minasan.